Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat baca cerita yang dirahmati Allah. Ada seorang sahabat Nabi yang namanya jarang disebut, tapi Allah menyebut golongannya langsung dalam Al-Quran. Namanya Salamah bin Al-Aqwa radhiyallahu anhu. Beliau termasuk sahabat yang berbaiat di bawah pohon dalam baiat yang Allah firmankan. Sungguh Allah telah ridho kepada orang-orang mukmin ketika mereka berbaiat kepadamu di bawah pohon. Pada suatu hari, unta Rasulullah dirampas. Pengembalanya dibunuh. Para perampok melarikan diri dengan kuda. Salamah melihatnya seorang diri. Beliau tidak menunggu pasukan. Beliau berlari menuju Madinah sambil berteriak, "Ya Sobahah, ya Sobahah." Lalu beliau kembali mengejar musuh, memanah mereka seorang diri, berpindah dari satu tempat ke tempat lain, sehingga mereka mengira sedang diserang oleh pasukan besar. Ketika Rasulullah mendengar perbuatannya, beliau bersabda, "Sebaik-baik pejalan kaki di antara kami adalah Salamah bin Al-Aqwa." Beliau juga sahabat yang berbaiat 2 kali kepada Rasulullah. Dan ketika ditanya untuk apa baiat itu, jawabannya singkat, untuk menghadapi kematian. Sahabat baca cerita yang dirahmati Allah, siapakah sebenarnya Salamah bin Al-Aqwa dan mengapa kisahnya jarang kita dengar? Mari kita simak kisah ini sampai akhir. Bismillah, mari kita mulai ceritanya. Salamah bin Al-Aqwa radhiyallahu anhu adalah seorang sahabat Rasulullah yang tidak banyak dikenal oleh kaum muslimin secara umum. Namun, tercatat jelas dalam kitab-kitab hadis dan sejarah sebagai sahabat yang memiliki kedudukan tinggi di sisi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nama lengkapnya adalah Salamah bin Amr bin Al-Aqwa. Sebutan Al-Aqwa bukan nama ayahnya, melainkan nama kakeknya. Nama Al-Aqwa adalah Sinan bin Abdullah, berasal dari Bani Qusair, salah satu cabang dari kabilah Khuzaimah. Penyebutan nasab ini dijelaskan oleh para ulama ahli tarikh dan hadis. Di antaranya Ibnu Sa'ad dalam At-Tabaqat Al-Kubra, Ibnu Abdil Bar dalam Al-Isti'ab, dan Ibnu Hajar dalam Al-Isabah. Salamah dikenal dengan kunyah Abu Muslim. Beliau tinggal di wilayah Ar-Robazah, sebuah daerah di sekitar Madinah. Meskipun tempat tinggalnya berada di luar kota Madinah, beliau termasuk sahabat yang sering menyertai Rasulullah dalam berbagai peristiwa penting. Salamah bin Al-Aqwa termasuk di antara sahabat yang mengikuti baiat Ridwan, yaitu baiat yang dilakukan di bawah pohon pada peristiwa perjanjian Hudaibiyah. Baiat ini memiliki kedudukan khusus karena Allah Ta'ala secara langsung menyebutkan keridhoannya terhadap orang-orang yang mengikutinya. Allah Ta'ala berfirman, "Sungguh Allah telah ridho terhadap orang-orang mukmin ketika mereka berbaiat kepadamu di bawah pohon." Quran Surat Al-Fat ayat 18. Salamah bin Al-Aqwa tidak hanya berbaiat 1 kali pada peristiwa tersebut. Dalam riwayat yang sahih dari Sahih Al-Bukhari disebutkan bahwa setelah Salamah selesai berbaiat bersama para sahabat lainnya, Rasulullah kembali memanggilnya dan memintanya untuk berbaiat sekali lagi. Ketika ditanya untuk tujuan apa baiat tersebut dilakukan, Salamah menjelaskan bahwa baiat itu dilakukan untuk berkomitmen menghadapi kematian. Riwayat ini menunjukkan bahwa Salamah bin Al-Aqwa termasuk sahabat yang hadir dan terlibat langsung dalam peristiwa yang Allah Ta'ala nyatakan sebagai sebab turunnya ketenangan dan janji kemenangan bagi kaum muslimin.
Dalam ayat yang sama, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Maka Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati mereka, lalu Dia menurunkan ketenangan kepada mereka dan memberi mereka balasan berupa kemenangan yang dekat." Dengan keikutsertaannya dalam baiat Ridwan dan keterlibatannya langsung bersama Rasulullah dalam peristiwa-peristiwa besar, Salamah bin Al-Aqwa menempati posisi yang jelas di antara para sahabat yang mendapatkan keutamaan dan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada suatu pagi di Madinah, Rasulullah kehilangan beberapa ekor unta miliknya. Unta-unta tersebut dirampas oleh sekelompok orang dari Bani Fazarah yang dipimpin oleh Abdurrahman bin Uyainah al-Farazi. Dalam peristiwa itu, penggembala Rasulullah dibunuh, lalu perampok melarikan diri sambil membawa unta-unta tersebut ke arah timur Madinah. Saat kejadian itu berlangsung, Salamah bin Al-Aqwa radhiyallahu anhu berada di luar Madinah, berjalan seorang diri sambil membawa anak panahnya. Beliau melihat secara langsung para perampok itu menggiring unta-unta Rasulullah. Begitu menyadari apa yang terjadi, Salamah segera berlari menuju arah Madinah dan berteriak sekeras-kerasnya, "Ya Sobahah, ya Sobahah, ya Sobahah." Teriakan ini dikenal di kalangan Arab sebagai seruan darurat ketika terjadi serangan mendadak. Setelah menyampaikan peringatan itu, Salamah tidak menunggu bantuan. Beliau segera berbalik arah, mengejar para perampok tersebut seorang diri. Beliau mendekati mereka dari jarak jauh dan mulai menghujani mereka dengan anak panah. Setiap kali beliau memanah, beliau berpindah posisi dan bersembunyi di balik pepohonan dan bebatuan, sehingga para perampok mengira mereka sedang diserang oleh pasukan besar. Salamah terus meneriakkan tantangan kepada mereka sambil berkata, "Ambillah ini, aku adalah Ibnu Al-Aqwa. Hari ini adalah hari kehancuran." Anak-anak panah Salamah mengenai kuda-kuda mereka, membuat hewan-hewan itu terluka dan memperlambat gerakan para perampok. Setiap kali mereka mencoba mendekat, Salamah menjauh sambil terus menyerang dari kejauhan. Tidak lama kemudian, pasukan kaum muslimin keluar dari Madinah setelah mendengar teriakan darurat Salamah. Rasulullah mengutus beberapa sahabat berkuda untuk menyusul ke lokasi tersebut. Ketika pasukan muslim tiba, para perampok telah kehilangan kendali atas sebagian besar perampasan. Banyak dari unta-unta Rasulullah berhasil diselamatkan sebelum sempat dibawa jauh oleh mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian memuji tindakan Salamah bin Al-Aqwa di hadapan para sahabat. Dalam riwayat yang sahih, beliau bersabda, "Sebaik-baik pejalan kaki di antara kami adalah Salamah bin Al-Aqwa." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Pujian ini disampaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pengakuan atas keberanian dan peran Salamah dalam menahan musuh seorang diri, sehingga pasukan kaum muslimin tiba. Peristiwa ini dikenal dalam sejarah sebagai Perang Ziqarat, juga disebut Ghazwah Al-Ghabah. Dalam peristiwa tersebut, Salamah bin Al-Aqwa menjadi sosok utama yang menghadapi musuh sejak awal, menjaga harta Rasulullah, dan memberi waktu bagi kaum muslimin untuk melakukan pengejaran. Setelah peristiwa-peristiwa jihad yang beliau lalui bersama Rasulullah, Salamah bin Al-Aqwa radhiyallahu anhu dikenal sebagai sahabat yang sangat memperhatikan cara dan kebiasaan Rasulullah dalam beribadah. Beliau berusaha mengikuti perbuatan Nabi secara langsung, bukan berdasarkan dugaan atau kebiasaan orang lain. Pada suatu waktu, Salamah terlihat menunaikan sholat sunnah di Masjid Nabawi. Beliau memilih sebuah tempat tertentu di masjid dan berdiri di sana untuk sholat. Seorang tabi'in yang menyertainya melihat hal tersebut dan bertanya kepadanya, "Mengapa engkau sholat di tempat ini?" Salamah menjawab dengan tegas, "Sesungguhnya
aku melihat Rasulullah sholat di tempat ini. Riwayat ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam sunannya dan dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani. Dari jawaban singkat ini tampak bahwa Salamah tidak memilih tempat sholat berdasarkan kenyamanan atau kebiasaan pribadi, tetapi berdasarkan apa yang beliau saksikan langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kesempatan ini, Yazid bin Abi Ubaid melihat bekas luka di tubuh Salamah bin Al-Aqwa. Beliau bertanya kepadanya secara langsung, "Wahai Abu Muslim, bekas luka apakah ini?" Salamah menjawab, "Ini adalah bekas luka yang aku alami pada perang Khaybar." Salamah kemudian menjelaskan apa yang terjadi pada saat itu. Ketika beliau terluka, beliau dibawa menghadap Rasulullah, lalu mendekatinya dan meludahi lukanya sebanyak 3 kali. Salamah berkata, "Sejak saat itu, aku tidak merasakan sakit lagi pada luka tersebut." Riwayat ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam sunannya dengan sanad yang dinilai sahih oleh para ulama. Salamah juga meriwayatkan beberapa hadis langsung dari Rasulullah. Di antaranya, peristiwa yang terjadi ketika seorang laki-laki makan bersama Rasulullah. Orang tersebut makan menggunakan tangan kirinya. Melihat hal itu, Rasulullah menegurnya, "Makanlah dengan tangan kananmu." Orang itu menjawab, "Aku tidak mampu." Rasulullah bersabda, "Engkau tidak akan mampu. Tidak ada yang menghalangimu kecuali kesombongan." Salamah bin Al-Aqwa yang menyaksikan peristiwa itu berkata, orang itu benar-benar tidak mampu lagi mengangkat tangannya ke mulutnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Sahih Muslim. Melalui riwayat-riwayat ini, Salamah bin Al-Aqwa tercatat sebagai sahabat yang tidak hanya hadir dalam medan jihad, tetapi juga menjadi saksi langsung dalam banyak perbuatan dan ucapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu menyampaikannya sebagaimana beliau dengar dan lihat. Pada masa-masa akhir kehidupan Rasulullah, Salamah bin Al-Aqwa radhiyallahu anhu tetap hadir dalam banyak peristiwa penting dan menjadi salah satu sahabat yang meriwayatkan hadis secara langsung dari Nabi. Riwayat-riwayat yang dibawanya tercatat dalam kitab-kitab hadis sahih dan dijadikan hujah oleh para ulama. Di antara hadis yang diriwayatkan oleh Salamah bin Al-Aqwa adalah peristiwa penyerahan panji perang pada perang Khaybar. Salamah meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda pada malam sebelum penaklukan Khaybar, "Sungguh aku akan memberikan panji ini besok pada seorang laki-laki yang mencintai Allah dan Rasulnya, dan Allah serta Rasulnya mencintainya." Keesokan harinya, Rasulullah memanggil Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, lalu menyerahkan panji tersebut kepadanya. Riwayat ini diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim, dan Salamah bin Al-Aqwa termasuk sahabat yang menyampaikannya. Salamah juga termasuk sahabat yang setia menyertai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hingga akhir masa kenabian, dan beliau menyampaikan apa yang beliau lihat tanpa menambah atau mengurangi. Para ulama hadis mencatat bahwa riwayat-riwayat Salamah tersebar dalam kitab-kitab hadis utama seperti Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, dan Sunan Ibnu Majah. Melalui riwayat-riwayat tersebut, Salamah bin Al-Aqwa dikenal sebagai sahabat yang jujur dalam periwayatan, kuat hafalannya, dan menyampaikan hadis dengan lafaz yang beliau ingat langsung dari Rasulullah. Beliau tidak dikenal banyak berfatwa atau berpendapat, tetapi lebih dikenal sebagai sahabat yang meriwayatkan peristiwa sebagaimana terjadinya. Dengan wafatnya Rasulullah, berakhirlah masa kebersamaan Salamah dengan Nabi. Namun riwayat-riwayat yang beliau sampaikan tetap hidup dan menjadi bagian dari warisan sunnah yang dijaga oleh para ulama setelahnya. Setelah wafatnya Rasulullah, Salamah bin Al-Aqwa radhiyallahu anhu tetap berada dalam barisan kaum muslimin dan hidup sebagai sahabat yang dikenal dengan kehati-hatian dalam sikap dan keteguhan pada sunnah.
Beliau tidak tercatat sebagai tokoh politik atau pemimpin pasukan besar pada masa Khulafaur Rasyidin. Namun perannya sebagai sahabat senior dan perawi hadis tetap berjalan. Salamah memilih menetap di Ar-Rabadah, sebuah daerah di luar Madinah. Pilihan ini sejalan dengan sikap sebagian sahabat yang menjauh dari hiruk-pikuk kota pada masa-masa setelah Rasulullah wafat. Beliau tetap didatangi oleh para tabi'in untuk belajar dan mendengar riwayat darinya. Di antara tabi'in yang meriwayatkan darinya adalah Yazid bin Ubaid, yang sering menyertai Salamah dan mendengar langsung kisah-kisah yang beliau alami bersama Rasulullah. Salamah dikenal menyampaikan riwayat tanpa menambah kisah yang tidak beliau saksikan sendiri. Dalam beberapa kesempatan, Salamah menyebutkan pengalamannya berbaiat kepada Rasulullah dengan lugas. Beliau tidak memanjangkan kisah atau menafsirkannya. Ketika ditanya tentang baiat di bawah pohon, beliau menjawab sebagaimana diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari. Kami berbaiat kepada Rasulullah untuk menghadapi kematian. Tidak ada tambahan penjelasan setelah itu. Pada masa tuanya, Salamah tetap dikenal dengan kekuatan fisik yang bertahan lama, khususnya pada kedua kakinya. Beliau pernah menyebutkan bahwa luka-luka yang beliau alami di medan jihad tidak lagi beliau rasakan sebagaimana sebelumnya, dan beliau menjalani hari-harinya dengan ibadah dan ketenangan. Salamah bin Al-Aqwa wafat pada tahun 74 Hijriah. Usianya saat itu sekitar 80 tahun. Riwayat tentang tahun wafatnya disebutkan oleh Al-Hakim dalam Al-Mustadrak dan dinyatakan sesuai dengan riwayat para ahli sejarah. Beliau wafat sebagai sahabat Rasulullah yang berbaiat di bawah pohon, menyertai Rasulullah dalam peperangan, meriwayatkan hadis dalam kitab-kitab sahih, dan menjaga dirinya dari perkara yang tidak beliau yakini kebenarannya. Dengan wafatnya Salamah bin Al-Aqwa, berakhirlah kehidupan seorang sahabat yang namanya tidak sering disebut, namun jejaknya tetap tercatat jelas dalam riwayat yang terjaga. Pelajaran dan hikmah dari kehidupan Salamah bin Al-Aqwa. Pertama, keutamaan tidak bergantung pada popularitas. Salamah bin Al-Aqwa bukan sahabat yang sering disebut di mimbar atau majelis umum, namun beliau termasuk Ahlul Bait Ridwan, kelompok yang Allah nyatakan ridho kepada mereka secara langsung dalam Al-Quran. Ini menunjukkan bahwa kedudukan di sisi Allah tidak ditentukan oleh terkenal atau tidaknya seseorang, tetapi oleh iman dan amal yang nyata. Kedua, keberanian yang dibangun di atas iman dan keteguhan. Dalam peristiwa Zikorat, Salamah menghadapi musuh seorang diri, bukan karena nekat, tapi karena kesadaran akan tanggung jawab menjaga harta Rasulullah. Beliau tidak menunggu perintah tertulis, tidak menunggu pasukan lengkap. Beliau bertindak sesuai kemampuan dan situasi, lalu bertahan sampai bantuan datang. Ini menunjukkan bahwa keberanian para sahabat bukan keberanian emosional, tetapi keberanian yang terukur. Ketiga, loyalitas kepada Rasulullah dalam kondisi paling berat. Salamah berbaiat di bawah pohon untuk menghadapi kematian, bahkan melakukannya 2 kali atas perintah Rasulullah. Baiat ini bukan janji lisan, tetapi kesiapan menghadapi konsekuensi terburuk. Ini memperlihatkan bahwa loyalitas para sahabat kepada Nabi bukan simbolik, tetapi siap dibuktikan di lapangan. Keempat, meneladani Nabi secara praktik bukan teoritis. Salamah memilih tempat sholat tertentu di Masjid Nabawi hanya karena beliau melihat Rasulullah sholat di tempat itu. Beliau tidak berargumen, tidak berijtihad sendiri, dan tidak mencari alternatif. Ini menjadi contoh bahwa ittiba atau mengikuti sunnah bagi para sahabat adalah mengikuti apa yang mereka lihat langsung dari Nabi. Kelima, adab dalam meriwayatkan hadis. Salamah meriwayatkan hadis sesuai dengan apa yang beliau dengar dan lihat. Beliau tidak dikenal menambah kisah, memperindah cerita, atau memberi tafsir pribadi. Karena itu, riwayat-riwayatnya diterima dalam kitab-kitab hadis sahih. Ini menjadi pelajaran bahwa kejujuran dalam periwayatan adalah amanah ilmiah. Keenam, sikap setelah wafatnya Rasulullah. Setelah Nabi wafat,
Salamah tidak terlibat dalam konflik politik atau perdebatan yang tidak perlu. Beliau memilih hidup tenang, mengajar, dan menjaga riwayat. Ini menunjukkan bahwa menjaga agama kadang dilakukan dengan diam dan konsisten, bukan selalu dengan tampil di depan. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini memberikan manfaat dan menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus memperbaiki diri serta meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai jumpa di kisah-kisah inspiratif berikutnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.